Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Rara. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai faktor risiko dari PTM. Jadi untuk ibu-ibu kader sekalian supaya lebih mengerti dan lebih tahu apa saja faktor risiko PTM itu sendiri. Nah, ini merupakan presentasinya. Saya share screen dulu ya. Iya, Ibu Dokter. Oke. Ini presentasi ini saya buat bersama tim saya, tim dari PTM, bersama Bidan Luciana. Di sini yang pertama untuk pengertiannya sendiri. Jadi Posbindu PTM ini memiliki peran pada masyarakat untuk kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko, utamanya dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Jadi seperti yang kita sudah laksanakan seperti biasanya kan ada jadwal dan waktu tertentu dalam melakukan Posbindu itu sendiri. Nah, di mana Posbindu ini gunanya itu untuk mencegah dari faktor-faktor penyakit, ada beberapa penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, nah, penyakit paru, dan gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan. Nah, ini ada gambar, ini merupakan beberapa penyakit tidak menular yang diharapkan bisa dicegah melalui diadakannya Posbindu itu sendiri. Nah, di mana saat ini pola penyakit itu kan, semakin perkembangan zaman ini menunjukkan bahwa yang semakin, bahasanya semakin tren atau yang semakin muncul di masyarakat itu penyakit tidak menular ini lebih banyak dibandingkan, penyakit menular, di mana kan sekarang dipenuhi oleh, gaya hidup, kemudian, aktivitas fisik. Jadi sekarang itu di masyarakat lebih banyak sumbangsi dari penyakit tidak menular itu sendiri. Nah, ini beberapa faktor resiko dari penyakit tidak menular yang harus diperbaiki, di mana 80% ini penyakit tidak menular itu disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Nah, di sini ada beberapa data, di 26% penduduk itu kurang aktivitas fisik, jadi kurangnya olahraga, eee, aktivitas fisiknya misalnya sudah kerja di kantor cuman duduk-duduk, tidak olahraga, tidak ada aktivitas lain, akhirnya obesitas, yang menjadi sumber atau faktor risiko untuk penyakit tidak menular itu sendiri. Kemudian 93,5% penduduk di usia 10 tahun itu kurang mengonsumsi buah dan sayur. Jadi sekarang itu lebih banyak konsumsi, tepung-tepung yang banyak mengandung gula, makanan siap saji selalu ada di mana-mana, mudah didapatkan. Kemudian data selanjutnya 36,3% penduduk usia 15 tahun ke atas itu merokok. Bahkan, untuk saat ini anak-anak SD atau anak-anak SMP itu sudah banyak yang curi-curi merokok. Nah, itu mempengaruhi sekali di metabolismenya kita. Dan 4,6% penduduk itu di atas 10 tahun mengonsumsi alkohol. Mungkin ada yang alkohol, mungkin di lingkungan masyarakat juga biasa ada yang minum saguer, yang minuman beralkohol yang mudah didapatkan, seperti itu. Nah, selain itu, ada faktor risiko penyakit menular ini juga dibagi, yang dapat dimodifikasi atau eee, yang tidak dapat dimodifikasi atau yang tidak dapat diubah dan yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu seperti umur, kemudian jenis kelamin, dan faktor genetik atau keturunan. Sementara faktor-faktor yang dapat dimodifikasi itu misalnya tembakau atau konsumsi rokok, bisa dicegah. Kemudian, maksudnya konsumsi konsumsi rokoknya itu bisa diatur dari manusia itu sendiri. Diet tinggi lemak dan rendah serat. Nah, ini faktor-faktor yang bikin terjadinya obesitas, di mana lebih banyak konsumsi makanan berlemak daripada makanan berserat, ini juga bisa diubah. Kemudian konsumsi minuman beralkohol, aktivitas fisik yang kurang, dan, paling banyak juga itu adanya faktor stres. Jadi, eee, pemikiran atau stresor yang muncul bisa dari pekerjaan, mungkin dari, dalam rumah juga itu bisa menyebabkan faktor risiko dari penyakit tidak menular itu sendiri. Selain itu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti, globalisasi kan adanya makanan cepat saja di mana-mana mudah didapat, makanan siap saji, makanan yang lebih tinggi glukosa dibandingkan serat, kemudian sosial ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang yang memaksakan dia harus konsumsi atau kebiasaan fisiknya yang kebiasaan yang mengakibatkan dia harus lebih sering, misalnya dia tidak ada waktu
dia tidak ada waktu untuk olahraga karena jam kerjanya terlalu panjang, karena eee, ekonominya, kemudian konsumsi makanannya jadinya itu-itu saja karena faktor ekonomi, kemudian ada juga faktor polusi. Nah, faktor resiko tadi itu akan mempengaruhi, bisa menyebabkan penyakit seperti yang tadi, yaitu penyakit tidak menular. Yang pertama bisa menyebabkan hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemia, lesi-lesi prakanker, dan penyakit paru, misalnya bronkitis, emfisema, efusi pleura, yang nantinya faktor resiko yang berkembang itu akan menjadi penyakit akhir, atau dari hipertensi bisa jadi penyakit jantung koroner, dari diabetes atau hipertensi bisa jadi stroke, dari diabetes bisa jadi diabetes mellitus, bisa jadi gagal ginjal kronik, dan muncul penyakit kanker dan penyakit paru. Jadi terjadi perkembangan dari faktor resiko kemudian menjadi fase akhir, menjadi penyakit-penyakit yang sekarang banyak kita dapatkan di masyarakat atau banyak yang saya temukan di puskesmas. Nah, bagaimana cara uh, mencegah penyakit-penyakit itu sendiri? Nah, cara mencegahnya itu uh, melakukan deteksi dini dan faktor resikonya itu ke Posbindu, berkunjung secara rutin. Nah, ada juga caranya namanya cerdik, yaitu yang pertama dari C-nya itu cek kondisi kesehatan secara teratur dan rutin. Yang kedua, enyahkan asap rokok dan polusi dan udara lainnya. Jadi menjauhi asap-asap rokok dan polusi. Yang ketiga, rajin beraktivitas fisik dengan gerakan dan olahraga. Jadi minimal aktivitas fisik itu 3-5 kali lah, kurang lebih 30 menit dalam 1 minggu. Ingat Bu, Pak, beda itu aktivitas fisik yang dibilang olahraga dengan namanya pergi kebun, pergi cuci piring di rumah, dari niatnya saja sudah beda. Jadi harus dibedakan aktivitas fisik itu. Kemudian diet yang sehat dan seimbang. Jadi diet yang sehat seimbang ini bukan cuma seratnya, bukan cuma tepungnya, bukan cuma gulanya, lemaknya itu harus diperhatikan. Jangan tiap hari makan mie terus, makan mie terus, makan mie terus. Ternyata mie-nya tepungnya banyak, jadi glukosanya banyak, bisa jadi diabetes. Kemudian makan harus asin sekali. Kalau tidak asin itu tidak makan. Nah, harus diperhatikan keseimbangan makanannya. Jadi semua baik karbohidrat, lemak, dan garam, serta gula dan seratnya itu harus berimbang. Yang ketiga, selanjutnya yang I-nya adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup, tidak kalau sudah malam, sudah habis kerja, sibuk dengan HP, sibuk dengan aktivitas fisik yang lain, tidak membiarkan badan ini istirahat, atau sibuk duduk-duduk main gaple, atau sibuk bercerita. Nah, yang terakhir yang kayaknya itu adalah kendalikan stres. Jadi di sini mengolah stresor yang ada, menyelesaikan masalah-masalah yang ada karena banyak beberapa faktor, biasanya seperti hipertensi itu sendiri, pemicunya kebanyakan adalah faktor stres. Jadi mungkin emosi atau kesal dengan orang di rumah atau mungkin kerjaan atau tidak sengaja akhirnya tekanan darah naik karena faktor stres. Contohnya seperti itu sih. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini bisa mengajak nanti pasien-pasien yang di Posbindu itu untuk selalu melakukan pengecekan kesehatan ke Posbindu PTM, harapannya penyakit-penyakit perburukan penyakit-penyakit dari faktor resiko yang disebutkan tadi itu bisa dicegah dan kita tangani lebih awal. Kemudian manfaatnya Posbindu itu kan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mengetahui lebih awal mengenai penyakit tidak menular sehingga kita bisa melakukan penanganan sesegera mungkin. Yang kedua, melakukan upaya intervensi. Jadi dari kalau pasiennya punya faktor resiko, bisa kita intervensi atau bisa kita modifikasi memang sebelum dia jadi penyakit lanjutan. Kemudian kalau memang tidak bisa, ini sudah di Posbindu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan rujukan bagi individu berisiko tinggi untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut di layanan kesehatan yang lebih tinggi. Itu saja mungkin penjelasan saya untuk Ibu-Ibu Kader. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di sesi diskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya.